4586. Boom! Simbol guntur mengalir di sekitar tubuh Leilinger, dan kekuatan dahsyat melonjak ke segala arah, seperti air terjun yang menyapu langit dan bumi. Long Chen merasakan kekuatan mengerikan mendorong ke arahnya, yang tidak bisa dia tolak sama sekali. Dia terbang mundur dan menghantam dinding sarang 10.000 naga, langsung meruntuhkan lubang besar di dinding. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dia memandang Leilinger seolah-olah dia dirasuki oleh Dewa Petir. Dia tidak pernah menyangka bahwa Leilinger akan begitu menakutkan ketika dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Meskipun Leilinger telah mengambil tindakan sebelumnya, dia selalu bisa bertarung dengan kekuatan yang dia kendalikan. Tapi sekarang berbeda. Long Chen membiarkannya meledak dengan seluruh kekuatannya, dan dia langsung membuka segelnya. Pada saat ini, kekuatannya seperti kuda liar yang tidak terkendali, jadi dia meminta Long Chen untuk menjauh, karena kekuatannya tidak membedakan antara musuh dan teman. Saat Leilinger melepaskan segelnya, kekuatan dahsyat meletus, dan Nether Dragon Tian Zhao adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat, dan semburan guntur membuatnya terbang. Nether Dragon Tian Zhao kaget dan marah, di tengah derasnya guntur, ia tidak bisa mengendalikan diri, saat ini ia seperti berada dalam malapetaka, dan segala sesuatu di luar kendalinya. Nether Dragon Tian Zhao berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kembali tombaknya, namun tombak itu tertutupi oleh kekuatan petir yang dahsyat membuat separuh tubuhnya mati rasa, dan telapak tangannya terasa sakit seperti tertusuk ribuan jarum. Harus dikatakan bahwa Nether Dragon Tian Zhao sangat menakutkan, jika itu adalah ahli lainnya, dia akan meledak dan mati hanya dengan tersentuh kekuatan guntur Leilinger. Karena kekuatan yang diledakkan Leilinger saat ini adalah kekuatan guntur suci yang paling murni, guntur suci adalah guntur yang dialami oleh ahli abadi ketika dia mengatasi kesengsaraan. Ada 3 tingkatan keabadian, yaitu abadi, Sein, dan Sein King. Ketika melintasi kesengsaraan di 3 alam ini, semuanya akan menarik guntur suci, tetapi alam yang berbeda dapat menahan kekuatan guntur yang berbeda. Di ruang kekacauan utama, Long Chen melemparkan mayat para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ditelan oleh tanah hitam, kekuatan guntur yang tersisa di tubuh mereka ketika mereka mengatasi kesengsaraan secara bertahap dilepaskan. Meskipun setiap mayat tidak mengandung banyak kekuatan petir yang tersisa di tubuh mereka adalah yang paling murni, dan paling mudah untuk diserahkan dan diserap. Leilinger mandi dalam guntur suci setiap hari dan secara bertahap mampu menggunakan kekuatan guntur suci. Namun, waktu dia terkena guntur suci masih terlalu singkat. Dia seperti seorang pengemis yang tiba-tiba memiliki gunung emas dan perak, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakan kekayaannya. Leilinger sangat pintar, dia belajar menyegel dirinya sendiri, karena kekuatan guntur yang tersegel tidak dapat keluar dari tubuhnya dan harus segera menyatu dengan tubuhnya. Ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kendali. Terakhir kali Leilinger mengambil tindakan, Leilinger tidak berani membuka segelnya saat itu. Karena kurangnya kendali, kekuatan guntur suci akan seperti kuda liar yang berlari liar. Setelah dilepaskan, kekuatannya akan tersebar, sehingga sulit untuk membentuk serangan yang efektif. Namun setelah masa pertumbuhan ini, Leilinger hampir tidak bisa menguasai sebagian dari kekuatan guntur suci, meski hanya sebagian kecil. Leilinger sudah penuh percaya diri. Kamu berani menjadi begitu sombong, roh petir kecil. Enyahlah. Nether Dragon Tian Zhao meraung, energi hitam di tubuhnya terbakar seketika, dan kekuatan suci tertingginya meledak. Energi hitam adalah kekuatan Kaisar Nether, dan itu sebenarnya tersulut olehnya. Dengan ledakan yang mengejutkan, Nether Dragon Tian Zhao dan Leilinger terjatuh pada saat yang bersamaan. Salah satu tangan Leilinger hancur, sedangkan Nether Dragon Tian Zhao sangat terkejut hingga bintang muncul di matanya, dan memuntahkan seteguk darah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa roh guntur dapat menahan kekuatan Kaisar Dunia Bawah. Itu adalah kekuatan Kaisar Dunia Bawah. Bahkan jika dia hanya dapat mengendalikan sejumlah kecil, ia sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun jejak kekuatan Kaisar Dunia Bawah ini tidak mampu melakukan apapun terhadap roh guntur, yang membuatnya terkejut dan marah. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa kekuatan guntur Leilinger berasal dari kesengsaraan surgawi. Kekuatan Kaisar Dunia Bawah dapat dengan mudah membunuh makhluk hidup apapun, tetapi kekuatan itu sangat berkurang di depan Leilinger. Kekuatan Kaisar Dunia Bawah tidak bisa sepenuhnya menahan kekuatan surga. Tubuh Leilinger sedikit bergoyang, dan simbol guntur tak berujung di lengan yang patah mengembun, dan lengan baru langsung terbentuk. Sebuah tombak muncul di tangan Leilinger. Tombak itu berwarna hitam seperti tinta dan terdapat sisik naga di atasnya, persis sama dengan tombak naga di tangan Nether Dragon Tian Zhao. Ini adalah senjata ilahi yang terdiri dari kekuatan guntur, tetapi terdiri dari guntur hitam, melambangkan hukuman ilahi, kematian, dan kehancuran. Selama setiap kesengsaraan Long Chen, beberapa guntur hitam akan muncul, dan semakin kuat Long Chen, semakin banyak guntur hitam yang akan terjadi dalam kesengsaraan tersebut.
Guntur hitam ini tidak hanya melambangkan kekuatan, tetapi juga melambangkan keinginan untuk menghancurkan berdasarkan hukum surga. Di masa lalu, Lei Ling Er tidak mampu memadatkan keinginan kehancuran ini sendirian, tetapi saat guntur suci memberi nutrisi pada tubuhnya, dia tidak tahu kapan dia memiliki kekuatan ini. Faktanya, dia mungkin sudah memiliki kekuatan ini sejak lama, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Menghadapi Nether Dragon Tianzhao yang sangat kuat, dia merasa membutuhkan senjata ajaib, dan senjata ajaib ini pasti merupakan perpaduan dari kekuatan terkuatnya, bahkan dia sendiri tidak menyangka akan memanggil guntur kehancuran. Menghadapi serangan sengit dari Nether Dragon Tianzhao, Lei Ling Er tidak bergeming, malah mengambil satu langkah ke depan dan menikam senjata petir hitam di tangannya. Boom! Dua tombak identik bertabrakan, meletus dengan kekuatan suci yang menghancurkan dunia. Seluruh sarang 10.000 naga meledak dengan ledakan, dan fosil mayat naga yang tak ada habisnya beterbangan, para ahli dari klan naga hitam yang bersembunyi jatuh, yang lebih lemah langsung dikejutkan sampai mati. Keduanya menghancurkan sarang 10.000 naga klan Nether Dragon dengan satu pukulan. Long Chen terkejut. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Lei Ling Er mungkin telah melampaui dirinya, dia tidak menyangka bahwa dia sudah begitu kuat. Kekuatan Kaisar Nether yang agung tidak dapat dilawan oleh orang bodoh sepertimu. Nether Dragon Tianzhao meraung, rambut panjangnya berkibar, wajahnya garang, dan dia menjadi gila. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan pukulan itu sekarang, tapi dia masih terkejut sampai darahnya melonjak. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ada orang di dunia ini yang bisa melawan kekuatan Kaisar Nether. Boom, boom, boom. Nether Dragon Tianzhao menjadi gila, menerbangkan tombaknya, dan auman naga bergema di seluruh dunia, menusuk dan menghantam Lei Ling Er. Lei Ling Er sedang memegang tombak. Meski bertubuh mungil, namun kekuatannya tak ada habisnya. Menghadapi serangan kejam Nether Dragon Tianzhao, ia menolak menyerah sedikit pun dan menyerang dengan panik. Boom! Diikuti dengan ledakan mengejutkan lainnya, Nether Dragon Tianzhao dan Lei Ling Er mundur pada saat yang sama. Lei Ling Er mengarahkan tombak hitamnya ke Nether Dragon Tianzhao, matanya dingin dan tegas, dan dia tidak berkata apa-apa. Saat ini, Nether Dragon Tianzhao memiliki rambut acak-acakan dan mata merah. Dia tidak mengambil keuntungan apapun dari serangan kuat tadi. Dia bahkan tidak bisa menghadapi roh petir. Rasa frustrasinya membuatnya hampir gila. Tiba-tiba, Nether Dragon Tianzhao menoleh dan menatap Long Chen. Tindakan Long Chen ini hampir membunuhnya, dan dia merasa paru-parunya akan meledak. Pada saat ini, Long Chen benar-benar menyiapkan meja di pinggir area. Dengan 4 lauk pauk dan 1 teko anggur, dia sedang makan dan minum sambil melihat tempat ini, dengan tampilan yang begitu puas hingga dia hampir membuat Nether Dragon Tianzhao runtuh. Nether Dragon Tianzhao menjadi gila, tanda seperti mahkota terbakar di antara alisnya, dan auranya langsung menjadi dingin dan menakutkan, seolah-olah dia dirasuki oleh sesuatu. 4587. Boom! Nether Dragon Tianzhao meraung dan menyerbu ke arah Long Chen. Lei Ling Er memblokirnya, namun terlempar ke belakang. Lei Ling Er terkejut, kekuatan Nether Dragon Tianzhao telah meningkat terlalu banyak dalam sekejap, dan peningkatan ini sepertinya bukan perubahan kuantitatif, melainkan perubahan kualitatif. Lei Ling Er terkejut saat mengetahui bahwa kekuatannya tidak mampu menyebabkan kerusakan efektif pada Nether Dragon Tianzhao. Apakah ini kepemilikan kehendak Kaisar Dunia Bawah? Lalu kenapa aku akan mengalahkan Kaisar Dunia Bawah? Saat Long Chen berbicara, dia mengangkat meja, dan makanan serta anggur di atas meja terbang langsung menuju Nether Dragon Tianzhao. Namun, sebelum meja itu bisa mendekati Nether Dragon Tianzhao, meja itu terguncang hingga menjadi bubuk oleh angin kencang yang datang bersamanya. Maafkan aku, pisau panjang berdarah di tangan Long Chen muncul lagi. Menghadapi Nether Dragon Tianzhao, dia harus menggunakannya lagi. Boom! Long Chen menebas dengan pedangnya, seperti yang diharapkan oleh Long Chen, pedang berdarah itu tidak dapat menahan kekuatan bintangnya dan meledak di bawah pengaruh senjata naga. Namun, ia juga menyelesaikan misi terakhirnya. Ia berhasil menangkis tombak Nether Dragon Tianzhao. Tubuh Nether Dragon Tianzhao berlari langsung ke Long Chen, dan wajahnya yang galak hampir berada di depan Long Chen. Long Chen menamparnya hampir secara naluriah dengan suara keras. Nether Dragon Tianzhao ditampar dan dijungkir balikkan, sementara tangan besar Long Chen terguncang hingga berkeping-keping. Kekuatan Kaisar Nether. Meskipun telapak tangan Long Chen sangat kesakitan, pada saat itu, dia menyentuh inti kekuatan Kaisar Nether. Ini adalah kekuatan yang tak tertandingi yang melampaui semua hukum, hanya dapat dijunjung tinggi dan tidak dapat dilawan, kekuatan yang membuat putus asa. Saat ini, Nether Dragon Tianzhao dirasuki oleh kekuatan Kaisar Nether, tidak ada kelemahan pada tubuhnya dan dia benar-benar kebal. Aku hanya tidak percaya pada kejahatan ini. Kekuatan Kaisar Dunia Bawah menyebabkan rasa sakit yang parah di telapak tangannya, tapi itu membangkitkan kemarahan Long Chen. Dia melangkah maju dan mendekati Nether Dragon Tianzhao. Nether Dragon Tianzhao meraung marah dan membalas dengan tombak di tangannya,
tapi jarak antara keduanya terlalu dekat dan tombak naga itu terlalu panjang, membuatnya sangat kikuk. Long Chen melambaikan tangan kirinya dan menamparnya dengan tamparan keras lainnya, menyebabkan Nether Dragon Tian Zhao terhuyung lagi. Seberapa kuatkah kekuatan Long Chen? Belum lagi daging dan darah, gunung pun bisa hancur berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Namun saat ditampar di wajah Nether Dragon Tian Zhao, sepertinya ada kekuatan yang menghalangi telapak tangan Long Chen, bercak darah muncul di wajah Nether Dragon Tian Zhao, namun tangan besar Long Chen terguncang hingga kulitnya pecah-pecah dan darah mengalir. Mengaum. Nether Dragon Tian Zhao meraung, dan dia ingin melawan. Long Chen menamparkan wajahnya lagi, dan serangan baliknya langsung dihentikan. Long Chen mengertakkan gigi dan mengutuk. Apakah Kaisar Nether hebat? Bukankah dia dipukuli oleh seseorang? Ekor serigala besar macam apa yang menjadikanmu boneka? Aku akan menghajarnya sampai mati. Tangan besar Long Chen membuka busur ke kiri dan ke kanan, terus mendarat di wajah Nether Dragon Tian Zhao. Tidak peduli bagaimana dia mengelak dan memblokir, dia tidak bisa lepas dari nasib ditampar, yang membuatnya mengaum marah. Pada saat ini, gerakan besar di sini menarik banyak ahli di sekitar untuk menonton. Segera setelah mereka tiba, mereka melihat Long Chen dengan panik menamparkan Nether Dragon Tian Zhao. Dan Nether Dragon Tian Zhao sedang memegang tombak naga, menggoyangkannya dari sisi ke sisi, dan wajahnya terus ditampar dengan kuat. Bagi orang luar, dia tampak seperti anak laki-laki yang telah melakukan kesalahan dan diberi pelajaran dan tidak berani melawan. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Apakah dunia ini gila? Nether Dragon Tian Zhao telah menimbulkan masalah yang tak ada habisnya di wilayah naga. Dia pernah mengucapkan kata-kata liar bahwa dia akan menyatukan wilayah naga, mengklaim sebagai generasi terkuat di wilayah naga. Dalam beberapa hari, dia mengalahkan para jenius terbaik dari semua ras berturut-turut. Tidak hanya dia tidak pernah dikalahkan, tapi tidak ada yang bisa bertahan dari 10 gerakan di tangannya. Kemunculan Nether Dragon Tian Zhao sangatlah aneh, dan waktu kemunculannya di hadapan orang-orang sangatlah singkat, namun kekuatannya telah mengejutkan seluruh alam naga. Awalnya, 10 master teratas di domain naga tidak terguncang selama bertahun-tahun, tetapi kemunculan Nether Dragon Tian Zhao membuat orang merasa bahwa peringkat ini mungkin akan berubah. Waktu kemunculan Nether Dragon Tian Zhao terlalu singkat, dan ketika dia muncul, 10 master teratas semuanya mengasingkan diri, jadi dia tidak punya kesempatan untuk menantang mereka. Namun, Nether Dragon Tian Zhao mengalahkan orang terkuat ke-13 di domain naga. Di tangannya, ahli itu mencoba yang terbaik, tetapi hanya berhasil melakukan 9 gerakan. Terlebih lagi, Nether Dragon Tian Zhao terlihat sangat santai. Orang-orang yakin bahwa Nether Dragon Tian Zhao pasti memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar, atau bahkan 5 besar. Oleh karena itu, meskipun Nether Dragon Tian Zhao belum lama menjadi perhatian orang, namun namanya telah dikenang oleh banyak orang. Sarang 10.000 naga hancur, dan sarang 10.000 naga yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka merasakan gempa bumi yang dahsyat, dan banyak ahli datang berlari untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian mereka melihat Nether Dragon Tian Zhao, yang secara artifisial berada di peringkat 10 besar orang terkuat di alam naga, dan ditampar seperti seorang ayah yang menamparkan putranya. Mereka sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Long Chen memiliki body skill yang aneh dan jago dalam pertarungan jarak dekat, namun kekuatan Nether Dragon Tian Zhao tercermin dari senjatanya. Dalam pertarungan jarak dekat, senjata tersebut menjadi beban baginya. Long Chen sepertinya menempel di tubuhnya, tidak peduli apa yang dia lakukan, tamparan Long Chen akan selalu mengenai wajahnya dengan akurat. Meskipun dia dilindungi oleh kekuatan Hades, dia tidak akan terluka parah, tetapi setiap kali dia ditampar, dia akan menjadi pusing dan dipenuhi bintang, tidak tahu di mana dia berada. Kerusakan fisik akibat tamparan Long Chen adalah yang kedua, tetapi penghinaan mental adalah yang paling menyakitkan. Nether Dragon Tian Zhao terpana dengan tamparan itu. Untuk menghindari tamparan di wajahnya, dia tiba-tiba meletakkan tangannya di atas kepalanya. Akibatnya, Long Chen tidak terus menamparnya, tetapi menjambak rambutnya, menekannya dengan kuat, dan pada saat yang sama dengan kuat lutut membentur hidung Nether Dragon Tian Zhao. Bang bang bang. Suara gertakan berubah menjadi suara dentuman, dan suara tersebut berubah dari tajam menjadi tumpul, namun suara yang terakhir membuat orang merasa sakit di hidung dan menggigil di tulang belakang, seolah-olah setiap benturan keras membuat semua orang merasa mati rasa, seolah-olah bisa merasakan sakitnya Nether Dragon Tian Zhao. Saat ini, semua yang hadir tercengang. Apa yang terjadi dengan Nether Dragon Tian Zhao ini? Apakah dia menjadi lumpuh? Mengapa kamu tidak melawan? Menurut mereka, gerakan Long Chen tidak memiliki keahlian dan mereka bisa dilawan dengan santai. Mereka tidak tahu mengapa Nether Dragon Tian Zhao tidak melawan bahkan setelah dipukuli. Apa yang tidak mereka ketahui bukanlah Nether Dragon Tian Zhao tidak ingin melawan, tetapi dia tidak bisa. Saat ini, dia sepertinya terjebak dalam mimpi buruk dan tidak bisa bangun.
Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan pertarungan jarak dekat Long Chen. Dia sangat marah di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Satu-satunya hal yang baik adalah serangan Long Chen tidak dapat menyebabkan kerusakan serius padanya, dan dia dapat bertahan untuk waktu yang lama. Satu-satunya pemikirannya sekarang adalah dia berharap memiliki bawahan yang berpengetahuan untuk membantunya. Selama seseorang menyerang Long Chen, dia akan mengambil kesempatan dan menjauhkan diri untuk membunuh Long Chen dengan seluruh kekuatannya. Namun, setelah dipukuli sekian lama, anak buahnya tidak bergerak seperti bebek yang mendengarkan guntur. Kemarahannya melonjak, apakah orang-orang ini harus membiarkan dia berbicara? Dengan cara ini, bukankah berarti kita sudah kalah? Boom! Pada saat ini, para ahli dari klan Nether Dragon akhirnya bereaksi karena keterkejutannya. Dewa perang yang tak terkalahkan dalam pikiran mereka tidak dengan sengaja menunjukkan kelemahan, tetapi tidak mampu melawan. Semua ahli klan Nether Dragon datang untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Badai awan guntur. Pada saat para ahli dari klan Nether Dragon bergegas maju, jurus pamungkas Lei Ling Er, yang telah dipersiapkan sejak lama, tercurah. 4588. Gemuruh. Setelah runtuhnya sarang 10.000 naga, kekosongan di atas kepala mereka ditutupi oleh awan guntur. Ketika para ahli dari klan naga hitam ingin datang untuk mendukung Nether Dragon Tian Zhao, awan guntur meledak, dan pedang jatuh. Hati-hati. Ekspresi para ahli dari klan naga hitam berubah drastis. Mereka sebenarnya mengabaikan Lei Ling Er. Ketika mereka menyadari apa yang mereka lakukan, mereka sudah ditutupi oleh pedang petir yang tak ada habisnya. Puf-puf. Para ahli dari klan naga hitam melawan dengan keras. Beberapa yang lebih lemah terbunuh dalam sekejap. Kekuatan guntur meledak, dan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Pemandangan itu sangat tragis. Namun, ahli dari klan Nether Dragon seperti awan, dan lebih dari selusin doyen bintang 7 bergegas menuju Lei Ling Er, lebih dari selusin tombak naga diarahkan ke Lei Ling Er pada saat yang bersamaan. Yang tidak disangka orang-orang adalah lusinan orang ini mengambil tindakan secara serempak, dan semua kekuatan terhubung bersama, dan mirip dengan sebuah formasi. Boom! Senjata petir melesat menembus kehampaan. Namun, selusin orang diterbangkan, dan semua orang menyemburkan darah. Di depan Lei Ling Er, selusin orang masih belum cukup. Esensi dan darah naga hitam mengunci alam semesta. Setelah lebih dari selusin orang memuntahkan darah pada saat yang bersamaan, tiba-tiba esensi dan darah yang mereka muntahkan berubah menjadi rune tak berujung, membentuk rantai, dan rantai itu terjalin membentuk jaring besar. Lei Ling Er tidak menyangka selusin orang ini akan begitu terkoordinasi. Pada saat dia bereaksi, jaring rantai telah menyelimuti dirinya. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, Lei Ling Er mendengus dingin, membuka tangan gioknya, dan langsung meraih jaring rantai. Boom! Kekuatan petir Lei Ling Er meledak, dan jaring rantai itu bergetar, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, yang tidak disangka Lei Ling Er adalah bahwa jaringan rantai raksasa ini sangat aneh dan tidak dapat dihancurkan. Saat ini, Lei Ling Er menggunakan kekuatan guntur suci, tetapi dia tidak dapat menghancurkan jaring rantai ini. Lei Ling Er merasakan sesuatu yang tidak enak, dan menghantamkan tombak naga di tangan kanannya ke jaring rantai. Meski jaringnya kuat, namun sudah rusak, Lei Ling Er tetap memiliki kepercayaan diri untuk mematahkannya dengan satu pukulan. Roar! Pada saat ini, semua ahli yang masih hidup dari klan naga hitam meraung pada saat yang sama, masing-masing dari mereka menembakkan rantai berdarah dan mengikatnya ke tepi jaring rantai. Ketika tombak Lei Ling Er mengenai jaring rantai bergetar hebat, dan jutaan ahli dari klan naga hitam yang hadir mengerang secara bersamaan. Pada saat itu, ekspresi Lei Ling Er berubah. Pukulannya ditransmisikan melalui jaringan aneh ke setiap ahli dari klan naga hitam yang hadir. Dengan cara ini, kekuatannya dibagi rata oleh orang-orang ini, dan dia tidak dapat membentuk kerusakan yang efektif. Lei Ling Er merasakan ada yang tidak beres. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa klan Nether Dragon benar-benar tahu cara menggabungkan serangan. Saat Lei Ling Er hendak menemukan cara untuk melepaskan diri dari rantai, tanah tiba-tiba meledak, dan jaring rantai juga muncul di bawah kakinya. Dua jaring besar tertutup rapat, menjebak Lei Ling Er dengan erat. Pada saat itu, Lei Ling Er tidak punya jalan keluar. Dia berjuang dengan seluruh kekuatannya, tetapi kekuatannya dibagi rata oleh jutaan ahli dari klan Nether Dragon, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Pada saat ini, puluhan ahli top dari klan Nether Dragon melihat bahwa Lei Ling Er telah terperangkap, dan segera melepaskan diri dari jaring rantai dan bergegas menuju Long Chen. Mereka tidak repot-repot membunuh Lei Ling Er. Mereka semua tahu bahwa dengan formasi ini, mereka hanya bisa menjebak Lei Ling Er, tidak mungkin membunuhnya. Tujuan mereka adalah menyelamatkan Nether Dragon Tian Zhao. Mati. Seorang ahli dari klan naga Nether sedang memegang senjata naga. Dia adalah orang pertama yang bergegas ke Long Chen dan menusuk bagian belakang jantung Long Chen dengan tombak. Itu adalah doyen bintang 7 yang kuat, dan dia menembak dengan sekuat tenaga. Dengan satu pukulan,
orang ini tidak membuat pertahanan apapun, dan sepertinya dia akan mati bersama Long Chen. Tepat ketika tombak pria itu hendak menembus Long Chen mengelak dengan cara yang aneh. Tombak itu menempel di tubuh Long Chen dan menusuk dada Nether Dragon Tian Zhao. Apa? Ahli dari klan naga hitam terkejut, tapi sudah terlambat untuk berhenti. Boom! Nether Dragon Tian Zhao ditikam di dada oleh ahli dari klan Nether Dragon, namun, saat tombak menembus tubuhnya, cahaya ilahi di tubuh Nether Dragon Tian Zhao menyala, dan kekuatan yang sangat besar ditransmisikan melalui tombaknya. Pada saat yang sama, ahli dari klan Nether Dragon menyemburkan seteguk darah. Serangannya juga tidak mampu melukai Nether Dragon Tian Zhao yang dilindungi oleh kekuatan Kaisar Nether. Di saat yang sama, dia terkejut hingga memuntahkan darah. Puff! Saat dia memuntahkan darah, Long Chen menendang kepalanya hingga putus, memutar tubuhnya pada saat yang sama, dan menarik satu tangannya. Serangan pria itu mengganggu ritme Long Chen. Nether Dragon Tian Zhao memanfaatkan kesempatan itu dan ingin mundur, tapi bagaimana Long Chen bisa memberinya kesempatan ini? Jika dia mundur, keunggulannya akan hilang. Long Chen dengan akurat menamparkan wajah Nether Dragon Tian Zhao, yang berbalik dan melarikan diri. Pukulan ini membuat para ahli yang menyaksikan pertempuran itu berteriak kaget. Pada saat ini, tubuh Long Chen hampir terpelintir dalam kehampaan, menendang dan memukul hampir pada saat yang bersamaan. Para ahli yang hadir belum pernah melihat trik aneh seperti itu dalam hidup mereka. Nether Dragon Tian Zhao, yang baru saja mengira dia bisa melarikan diri, ditampar oleh Long Chen, lalu Long Chen membuka busurnya dari kiri ke kanan, dan menamparkan mulut besarnya. Nether Dragon Tian Zhao sekali lagi jatuh ke dalam situasi kacau sebelumnya, ditampar terus-menerus, dalam keadaan menyedihkan. Para ahli klan naga yang menonton terkejut sekaligus geli saat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkejut dengan kekuatan Long Chen. Menurut mereka, Long Chen sama sekali tidak ingin membunuh Nether Dragon Tian Zhao, ia hanya ingin mempermalukannya, seperti kucing yang menggoda tikus, bermain dengan Nether Dragon Tian Zhao di telapak tangannya. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bukan karena Long Chen tidak ingin membunuh Nether Dragon Tian Zhao, tapi dia diberkati dengan kekuatan Kaisar Kegelapan, dan Long Chen tidak bisa membunuhnya sama sekali. Karena dia tidak bisa melukai tubuhnya, dia hanya bisa mempermalukan jiwanya. Gerakan Long Chen seperti hantu, dan dia melingkarkan tangannya untuk menyambut wajah Nether Dragon Tian Zhao. Nether Dragon Tian Zhao terus memegangi kepalanya dengan tangan tertutup, mencegah Long Chen memukul wajahnya. Kemudian Long Chen mengambil kesempatan itu, menjambak rambutnya dengan kedua tangan, dan membenturkan lututnya dengan kuat ke kepala Nether Dragon Tian Zhao sekali lagi. Suara dentuman itu membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Orang-orang terlihat aneh ketika melihat pemandangan familiar ini lagi, bukankah ini kembali ke adegan sebelumnya? Pada saat ini, para ahli dari klan Nether Dragon bekerja sama untuk menjebak Lei Ling Er, dan para ahli top datang untuk mendukung Nether Dragon Tian Zhao. Namun sosok Long Chen dan Nether Dragon Tian Zhao berputar dengan cepat seperti gasing. Jika mereka menembak dengan sekuat tenaga, akan mudah untuk melukai Nether Dragon Tian Zhao secara tidak sengaja. Mereka semua menyerang dengan ragu-ragu, berputar-putar di sekitar mereka berdua, tetapi tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok untuk menyerang. Mereka begitu cemas hingga keringat mengucur di dahi mereka. Sekelompok idiot, serang tanpa pandang bulu, gunakan pembantaian darah naga hitam, puff. Nether Dragon Tian Zhao meraung, dan akibat aumannya, lutut Long Chen mengenai gigi depannya, langsung mematahkannya. Tapi, para ahli dari klan naga hitam ragu-ragu. Jika mereka semua menyerang bersama, bagaimana jika mereka membunuh Nether Dragon Tian Zhao? Cepat, Nether Dragon Tian Zhao meraung. Para ahli dari klan naga Nether mengertakkan gigi, dan tiba-tiba selusin doyen surgawi bintang 7 mengangkat tombak mereka pada saat yang sama, diikuti dengan nafas dingin, mengunci Long Chen dan Nether Dragon Tian Zhao. 4589. Bas. Setiap tubuh doyen bintang 7 dipenuhi dengan energi dan darah, terbakar dengan nyala api. Tombak naga di tangan mereka diarahkan ke Long Chen dan Nether Dragon Tian Zhao. Di ujung tombak, rune tak berujung menyala, dan ada atmosfer mematikan di dunia, yang sepenuhnya ditelan oleh tombak ini dalam sekejap. Pada saat itu, bahkan ekspresi para ahli yang menonton pun berubah. Ini adalah teknik pembunuhan pamungkas dari klan Nether Dragon. Setelah membakar esensi darah, kekuatan mereka akan terhubung bersama. Ini adalah gerakan super. Petik 2. Setelah kekuatan mereka terhubung, mereka tidak dapat lagi mengendalikan gerakan ini. Itu akan menguras seluruh kekuatan mereka, dan pukulan ini akan menghancurkan dunia. Petik 2. Apakah Nether Dragon Tian Zhao akan mati bersama orang ini? Tidak, apakah dia gila? Orang-orang di luar tidak tahu sama sekali apa yang Long Chen dan Nether Dragon Tian Zhao telah lakukan. Tetapi ketika lebih dari selusin jenius terbaik dari klan naga Nether bergabung untuk mengaktifkan jurus pamungkas, pada saat itu, ekspresi mereka berubah. Bas. Pada awalnya,
Puluhan jenius teratas dari klan Nether Dragon membakar esensi darah mereka, yang setara dengan menyalakan api. Begitu api menyala, api akan lepas kendali dalam sekejap, dan puluhan orang akan tersulut dengan amukan api. Suhu tinggi yang mengerikan membuat langit dan bumi terdistorsi. Itulah api kelahiran mereka. Long Chen, idiot, aku memiliki kekuatan Hades untuk melindungi tubuhku dan aku abadi. Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa menolak gerakan ini. Nether Dragon Tian Zhao meraung. Bas. Pada saat ini, lusinan cahaya ilahi ditembakkan dan berkumpul di tengah jalan, membentuk cahaya ilahi besar yang melesat langsung ke arah Long Chen dan Nether Dragon Tian Zhao. Pada saat itu, terjadi keheningan mematikan antara langit dan bumi, dan waktu seakan berhenti. Kekuatan hantaman ini membuat semua orang mencium bau kematian. Keluar. Saat cahaya ilahi datang, Long Chen menendang pantat Nether Dragon Tian Zhao. Nether Dragon Tian Zhao tiba-tiba kehilangan kendali dan langsung menabrak cahaya ilahi. Hanya saja cahaya ilahi mencakup ribuan mil, dan Nether Dragon Tian Zhao tidak cukup untuk membantu Long Chen memblokir serangan tersebut. Boom! Ada ledakan yang mengejutkan, dan dunia dibanjiri oleh cahaya ilahi. Kekosongan di mana Long Chen dan Nether Dragon Tian Zhao berada ditembus. Fragmen ruang dan waktu yang tak berujung beterbangan, seolah-olah terowongan cahaya ilahi telah ditembus. Dari terowongan itu, terlihat gambar-gambar yang terdistorsi tanpa henti. Pada saat itu, semua orang tercengang, pukulan ini di luar pemahaman mereka. Cahaya ilahi menghilang, dan lubang besar yang telah ditembus di dalam kehampaan mulai pulih, dan di dalam lubang besar itu, sesosok tubuh sedang batuk darah. Itu Nether Dragon Tian Zhao, dia belum mati, seru seseorang. Terlalu menakutkan untuk tidak mati seperti ini, bukan? Nether Dragon Tian Zhao belum mati. Jika dia tidak batuk darah, orang-orang bahkan akan mengira dia tidak terluka. Hal ini membuat semua orang yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Bas. Dan pada saat ini, tidak jauh dari Nether Dragon Tian Zhao, cahaya ilahi jatuh, dan Long Chen muncul dengan kuali perunggu di kepalanya, juga tanpa cedera. Melihat mereka berdua terkena serangan yang begitu mengerikan dari depan, tetapi tidak satupun dari mereka yang mati, para ahli dari klan naga tercengang, membuka mulut mereka secara ekstrim. Nether Dragon Tian Zhao batuk darah, tetapi matanya dipenuhi dengan senyuman sinis dari konspirasi yang berhasil. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya ilahi melesat keluar, meledak di atas kepala Long Chen. Cahaya ilahi berubah menjadi jaring sutra hitam. Begitu muncul, seruan Earth Cauldron terdengar di benak Long Chen. Itu adalah jaring yang terbuat dari sutra darah kerajaan. Dia memang siap. Begitu saya terjebak dalam jaring, kekuatan kutukan akan segera memakan asal-usulku, dan aku akan tertidur lelap lagi. Sutra darah kerajaan adalah sutra yang dipintal oleh binatang aneh dari klan Kaisar Nether. Ulat sutra darah Kaisar Nether, ketangguhannya luar biasa, dan hampir tidak ada senjata yang bisa menghentikannya. Legenda mengatakan bahwa sutra darah kerajaan adalah benang yang dapat direntangkan tanpa batas, dapat direntangkan sepanjang dunia ini. Dikatakan bahwa ulat sutra darah dunia bawah adalah salah satu binatang paling jahat di 9 langit dan 10 bumi. Ia memakan mayat dan hantu di dunia bawah. Sutra yang dimuntahkannya tidak hanya sangat beracun, tetapi juga memiliki kekuatan kutukan yang menakutkan. Kaisar dunia bawah tahu bahwa aku pasti masih dalam kondisi lemah, dan jaring ini kebetulan mengalahkanku. Long Chen, pikirkan cara, kata Earth Cauldron. Jangan khawatir, karena aku berani memanfaatkanmu. Aku tidak takut dia melakukan trik kotor, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Melihat jaring menutupi dirinya, Long Chen bergegas keluar dari lorong dengan Earth Cauldron di kepalanya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jaring sutra darah kaisar ini adalah harta yang diberikan kepadaku oleh Kaisar Nether yang agung, khusus untuk mengumpulkan Earth Cauldronmu. Kecuali kamu meninggalkan Earth Cauldron, begitu kamu melakukannya, kuali itu akan otomatis tertangkap, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri, hahaha. Nether Dragon Tian Zhao tertawa keras, mengubah rasa malunya sebelumnya. Target terbesarnya adalah Earth Cauldron di tangan Long Chen. Dia selalu ingin memaksa Long Chen menggunakan Earth Cauldron, tapi Long Chen tidak mau menggunakannya. Sekarang dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang bersama, yang sebenarnya adalah sebuah strategi. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki kekuatan Hades untuk melindungi tubuhnya, dia juga akan mati di bawah serangan gabungan semua orang. Jadi dia ingin bertaruh. Jika Long Chen tidak ingin mati, dia pasti akan menggunakan Earth Cauldron. Begitu dia menggunakan Earth Cauldron, misinya akan selesai. Dengan kondisi Nether Dragon Tian Zhao tidak dapat menyerang Long Chen, dia harus menggunakan kekuatan dewa dunia bawah yang akan menghilang untuk melarikan diri dari jalan itu dengan cepat, jika tidak dia akan terjebak dan mati di sini. Hal yang sama berlaku untuk Long Chen, dia perlu menggunakan kekuatan Qiankun Cauldron untuk melawan kekuatan ruang dan waktu, jika tidak, dia juga akan tercekik oleh turbulensi ruang dan waktu.
Nether Dragon Tianzhao melemparkan jaring sutra darah kekaisaran dan mulai melarikan diri dengan cepat. Misinya telah selesai, dan sisanya diserahkan kepada jaring sutra darah kekaisaran. Long Chen memegang Earth Cauldron di atas kepalanya dan melarikan diri dengan cepat. Untungnya, jaring sutra darah kaisar tampak sangat ringan dan tidak terlalu cepat. Ia mengikuti Long Chen dari kejauhan dan perlahan mendekat. Pada saat itu, Long Chen merasa seperti sedang ditatap oleh mata yang menghantui. Kemanapun dia melarikan diri, dia tidak bisa menyingkirkannya. Pada saat ini, Long Chen dan Nether Dragon Tianzhao melarikan diri dari lorong pada saat yang sama. Lorong itu langsung tertutup. Jika mereka mengambil satu langkah terlambat, mereka akan tetap berada di lorong itu selamanya. Ruang kekacauan utama Long Chen bergetar, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Long Chen tidak bisa membawa Earth Cauldron kembali ke ruang kekacauan utama, dia juga tidak bisa memasukkannya ke dalam ruang jiwa. Meskipun belum menyelimutiku, itu sudah memberiku tanda kutukan. Selama masih ada, kamu tidak bisa menyingkirkanku, kata Earth Cauldron, dengan nada serius dalam suaranya. Kakak-kakak, pada saat ini, jaring sutra darah kekaisaran di atas kepala Long Chen mulai bergerak perlahan mendekati Long Chen. Pada saat yang sama, dinding batu yang pecah di seluruh sarang 10.000 naga mulai membusuk dengan cepat dan runtuh. Hahaha, Long Chen, coba kulihat kemana kamu akan melarikan diri kali ini. Nether Dragon Tianzhao terengah-engah saat ini. Kecemerlangan Dewa Nether di tubuhnya mulai meredup perlahan, tapi dia sangat bersemangat. Hanya jaring yang rusak, apakah aku harus melarikan diri? Long Chen mencibir. Tiba-tiba, mata Long Chen tertutup rapat, lalu salah satu matanya terbuka, dalam cahaya ilahi hitam di mata itu, 3 bunga mengalir. Mata 3 bunga api penyucian. Long Chen berteriak, dan 3 bunga di matanya mengalir, pola 3 bunga besar muncul di antara langit dan bumi, menutupi jaring sutra darah kekaisaran. 4590. Bas. Pola 3 bunga muncul di kehampaan, dan di tengah ketiga bunga itu adalah jaring sutra darah kerajaan. Apakah kamu tidak menginginkan nyawamu? Ketika Long Chen menggunakan pupil 3 bunganya, Earth Cauldron berseru. Ketika 3 bunga mengunci jaring sutra darah kekaisaran, mata Long Chen sangat sakit, seolah-olah akan meledak, dan darah benar-benar mengalir di sudut mata Long Chen. Ulat sutra darah kaisar dunia bawah berasal dari ras yang sama dengan kaisar dunia bawah. Garis keturunan mereka mengikuti kaisar dunia bawah untuk mengendalikan hukum dunia bawah, dan itu memiliki kekuatan hukum dunia bawah. Apa yang akan kamu lakukan? Seru Earth Cauldron. Aku ingin membawanya ke ruang kekacauan utama. Aku menginginkan bayi ini. Mata Long Chen sangat kesakitan, seolah-olah akan pecah, tapi dia tetap bertahan. 3 bunga mengalir di mata, dan 3 bunga di kehampaan mengunci jaring sutra darah kekaisaran dan memutarnya perlahan. Namun, jaring sutra darah kekaisaran bergetar dan pola 3 bunga tidak dapat menggerakkannya. Kamu benar-benar gila. Ini tidak mungkin. Kamu tidak mengerti keberadaan seperti apa Kaisar Nether itu. Di depannya, kamu bahkan bukan seekor semut. Kamu tidak dapat mengumpulkan apapun untuk mengguncangnya. Earth Cauldron berkata dengan keras, terkejut dan tidak berdaya atas kegilaan Long Chen. Mungkin Long Chen tidak tahu tentang Kaisar Dunia Bawah, tapi Earth Cauldron tahu bahwa jarak antara keduanya terlalu besar untuk dijelaskan. Satu-satunya kartu truf yang kamu miliki saat ini adalah biji teratai emas itu. Cobalah memanggilnya. Earth Cauldron mengingatkan. Tidak, aku ingin mencobanya. Kamu. Earth Cauldron terdiam. Boom, boom, boom. Di mata kiri Long Chen, pola 3 bunga hitam masih berputar perlahan, dan kekosongan sedikit retak pada saat itu, Nether Dragon Tianzhao di kejauhan tertegun. Yang lain tidak tahu tentang jaring sutra darah kaisar, tapi dia tahu dengan jelas bahwa itu adalah item suci yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Dunia Bawah, dan dia diberitahu untuk tidak menggunakannya kecuali Earth Cauldron muncul. Jaring sutra darah kekaisaran membawa garis keturunan dan kehendak Kaisar Dunia Bawah. Dia merasakan jiwanya bergetar saat memegangnya, tapi Long Chen benar-benar mengendalikannya. Di atas kehampaan, pola 3 bunga besar mengunci jaring sutra darah kekaisaran. Kedua kekuatan itu saling berhadapan. Tampaknya gerakannya tidak besar, tetapi kekuatannya menyebabkan seluruh dunia berubah warna. Meskipun para ahli yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tidak tahu tentang jaring sutra darah kekaisaran, mereka semua adalah ahli dan tahu bahwa itu adalah hal yang sangat menakutkan. Long Chen mengaktifkan teknik pupilnya dengan mata kirinya untuk menjebak jaring sutra darah dalam kehampaan. Pemandangan itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Bas-bas. Mata api penyucian Long Chen bergetar, dan kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya sepertinya mulai bangkit. Secara bertahap, jaring sutra darah kekaisaran menunjukkan tanda-tanda mulai berputar dengan pola 3 bunga. Pada saat itu, Earth Cauldron terkejut. Mungkinkah kekuatan ini? Nether Dragon Tianzhao juga terkejut, meskipun dia tidak memahami teknik mata, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk ketika dia melihat jaring sutra darah kekaisaran mulai berputar perlahan seiring dengan pola 3 bunga. Bas.
Senjata naga di tangan Nether Dragon Tianzhao bergerak dan berubah menjadi cahaya hitam, menusuk ke arah Long Chen. Dia ingin mengganggu teknik pupil Long Chen. Boom! Api meledak di langit. Seorang gadis berbaju merah muncul dan memukul senjata naga dengan satu pukulan. Dia gagal memblokir senjata naga, tapi dia mengubah arah senjata naga melewati Long Chen. Nether Dragon Tianzhao melintas, dan senjata naga itu membentuk busur aneh dan jatuh ke tangannya. Dia bergegas menuju Long Chen lagi. Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi ke sana, teratai api penghancur dunia. Huo Ling'er memarahi, dia membentuk segel dengan tangannya, dan nyala api berwarna-warni naik dan melesat ke arah Nether Dragon Tianzhao. Boom! Terjadi ledakan lagi, dan tombak Nether Dragon Tianzhao menembus teratai api. Naga itu meraung keras, dan api yang dahsyat beterbangan di langit. Jelas sekali bahwa Huo Ling'er tidak dapat menghentikan Nether Dragon Tianzhao. Meski kekuatan Nether Emperor sudah mulai redup, namun belum sepenuhnya surut. Huo Ling'er tidak sekuat Lei Ling'er dan tidak bisa menggoyahkan kekuatan Nether Emperor. Ada penghalang yang kuat di antara keduanya. Penjara api. Huo Ling'er melihat bahwa kekuatan apinya tidak efektif melawan kekuatan Kaisar Dunia Bawah. Dia langsung marah dan cemas, dan terus-menerus membentuk segel dengan tangannya. Boom, boom, boom. Api tak berujung membubung di antara langit dan bumi, dan pilar api menjulang, seperti penjara, menjebak Nether Dragon Tianzhao. Belalang menghalangi kereta, dan kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Nether Dragon Tianzhao meraung, mengayunkan senjata naga di tangannya dengan keras, dan pilar api meledak. Yang lain tidak berani menyentuh pilar api dengan mudah, tapi dia memiliki kekuatan Kaisar Dunia Bawah. Tubuhnya dilindungi oleh kekuatan dan dapat mengabaikan api. Entah itu api ilahi jiwa es, api Taiyin, atau api matahari, dengan kekuatan Kaisar Dunia Bawah yang menghalanginya, kerusakannya tidak dapat disalurkan ke Nether Dragon Tianzhao, dan Huo Ling'er sebenarnya tertahan. Huo Ling'er sedang terburu-buru, dan dia ingin menyelamatkan Lei Ling'er. Dia tahu bahwa hanya kekuatan guntur suci Lei Ling'er yang mungkin menandingi kekuatan Kaisar Nether. Tetapi pada saat ini, Long Chen berada pada saat yang kritis. Dia tidak punya pilihan selain melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun, kekuatannya tidak dapat membahayakan Nether Dragon Tianzhao, dan dia hanya bisa menonton tanpa daya saat dia mendekati Long Chen selangkah demi selangkah. Nether Dragon Tianzhao menerobos blokade Huo Ling'er, bergegas menuju Long Chen, dan menikam Long Chen dengan tombak. Tiba-tiba Long Chen bergerak, dan mata api penyuciannya menatap Nether Dragon Tianzhao. Saat dia dilihat oleh mata Long Chen, rambut Nether Dragon Tianzhao berdiri tegak dan jiwanya bergetar, ruang di depan matanya terdistorsi, dan pukulannya meleset dari sasaran. Pada saat yang sama, dia merasa ngeri. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa ruang itu tampak terdistorsi, dan dia berada puluhan ribu mil jauhnya dari Long Chen dalam sekejap. Gemuruh. Pada saat ini, kehampaan meraung dan meledak, dan pola tiga bunga berputar. Jaring sutra darah kaisar tampaknya telah dikendalikan, dan juga mengikuti sirkulasi tiga bunga. Pada saat itu, Nether Dragon Tianzhao sangat cemas sehingga dia meraung, bergegas melewati penghalang Huo Ling'er, dan bergegas ke sisi Long Chen lagi. Pergi. Long Chen meraung, dan tiba-tiba menamparkan wajah Nether Dragon Tianzhao. Terjadi ledakan, dan Nether Dragon Tianzhao ditampar oleh Long Chen dan terbang keluar. Ada suara retakan tulang yang memilukan. Tamparan Long Chen langsung menghancurkan pelindung tubuh Nether Dragon Tianzhao. Kekuatan besar menyebabkan separuh wajahnya runtuh, dan orang itu terlempar seperti meteor. Kekuatan Kaisar Dunia Bawah yang dipanggil oleh Nether Dragon Tianzhao telah mencapai batasnya. Ditambah dengan halangan Huo Ling'er, sejumlah besar kekuatan Kaisar Dunia Bawah terkuras, dan tamparan Long Chen mematahkannya. Jika Long Chen mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan saat ini, Nether Dragon Tianzhao pasti akan menderita kerugian besar, namun, Long Chen tidak berniat berurusan dengannya sekarang, tetapi mengerahkan seluruh kekuatannya pada jaring sutra darah kekaisaran. Tapi setelah terganggu, jaring sutra darah kekaisaran yang perlahan berputar bersama tiga bunga, berhenti berputar. Pada saat itu, hati Long Chen menjadi dingin. Ini berarti semua usahanya sebelumnya sia-sia, dan mata api penyuciannya telah mencapai batasnya dan tidak mungkin dia bisa melakukannya lagi. Saat ini, mata kirinya terasa sangat sakit, seperti terbakar dengan besi panas, dan separuh wajahnya telah diwarnai merah darah, yang terlihat sangat menakutkan. Sialan, pertahankan perbukitan hijau, jangan khawatir tidak punya kayu bakar, keluar dari sini. Long Chen berteriak, dan tiba-tiba tanda di atas mata kirinya menyala, dan tiga bunga di kehampaan meledak. Ketiga bunga itu meledak, membentuk pusaran besar, seperti mulut besar, menelan jaring sutra darah kekaisaran. Ketika pusaran tersebut menghilang, jaring sutra darah kekaisaran juga menghilang. Saat jaring sutra darah kerajaan menghilang, mata kiri Long Chen menderita sakit parah, dan dia kehilangan semua penglihatannya dalam sekejap. Pada saat itu, Long Chen sangat marah.
Dia menoleh untuk melihat Nether Dragon Tian Zhao di kejauhan, dan suaranya keluar dari sela-sela giginya. Kamu hajingan kecil, kamu berani merusak rencanaku, aku akan memukulimu dan mengulitimu hari ini.